Assalamualaikum teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini kita kembali lagi berkumpul di live TikToknya SBU yang insya Allah selama 1 jam ke depan aku akan bantuin teman-teman untuk memberikan tips-tips seputar keberangkatan umroh. Jadi teman-teman bisa stay di sini ya, insya Allah. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar haji atau umroh, teman-teman boleh tanyakan di live SBU sore hari ini. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah gabung. Kita baru aja mulai ya. Aku mau sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih sudah gabung di kelas SBU sore hari ini yang akan membahas tentang tips bangun tidur saat umroh biar ibadah nggak keteteran. Nah di sini kita akan bahas bagaimana sih kalau pas kita umroh kita mau bangun itu harus seperti apa persiapannya. Nah di sini teman-teman itu sangat jarang sekali disampaikan oleh travel umroh ya. Padahal menurutku ini hal yang sangat penting sekali. Nah teman-teman yang sudah pernah umroh, teman-teman merasa nggak sih kalau dulu itu waktu umroh agak keteteran bagi waktunya? Ada nggak yang pernah merasa seperti itu? Coba kalau yang pernah merasa seperti itu, coba teman-teman komen saya gitu. Coba komen saya. Ada nggak yang agak kesusahan mengatur atau semuanya sudah bisa mengatur waktunya selama umroh? Berarti sudah pinter-pinter, sudah nggak perlu live lagi ya sore hari ini. Ada nggak yang masih butuh bantuan? Bagaimana sih caranya untuk ngatur waktu selama kita umroh? Ada dari Kak Afifah Ulia nih, iya Mbak, bener saya. Masya Allah, berarti masih bermanfaat ya teman-teman live kita sore hari ini. Yang dibahas bukan sesuatu yang berat, yang dibahas sesuatu yang ringan-ringan, tapi insya Allah akan menunjang ibadahnya teman-teman nanti saat di Baitullah. Nah sebelum kita mulai, ini baru aja mau mulai teman-temannya, belum dimulai, baru aja mau mulai. Jadi yang belum gabung ke ruang live ini bisa segera gabung, dan yang sudah gabung bisa minta tolong untuk sambil nonton sambil di tap-tap layar ya. Masya Allah, keteter Mbak, dan bagi waktu sama sahur. Oh ini yang Ramadan ya, insya Allah nanti akan kita bahas ya. Yang sudah gabung selamat belajar bersama-sama ya. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang tips bangun tidur saat umroh biar ibadah nggak keteteran. Masya Allah. Sama-sama Kak Ririn, aku juga masih belajar teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada niatku untuk menggurui, tapi kita di sini sama-sama belajar supaya teman-teman nanti kalau Allah izinkan berangkat untuk umroh atau haji, ibadahnya nggak sampai keteteran. Pas bangun nggak sampai jet lag, nggak sampai pusing, nggak sampai sakit, insya Allah ya. Baik, kita mulai semua ya teman-teman ya. Kita mulai kelas kita hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, bismillah. Hari ini temanya adalah tips bangun tidur. Ini kan sesuatu yang sangat simple sekali teman-teman ya. Tapi sesuatu ini itu setiap hari kita alami. Pasti kita tiap hari itu bangun tidur, ya kan? Bangun tidur saja kita saat tidak sedang umroh, kalau bangun tidur kita itu tadi sudah kesiangan, kita sudah berantakan, seharian itu bakalan berantakan, setuju nggak? Setuju nggak teman-teman? Kalau bangun tidur kita itu berantakan, bangun tidur itu sudah kacau, maka seharian ini kacau. Setuju nggak teman-teman? Udah nggak mood, udah lesu, udah uring-uringan. Ada nggak yang pernah ngalami seperti itu? Ternyata bangun tidur pun ada ilmunya. Nah semoga dengan kita belajar hari ini bermanfaat ya teman-teman ya. Baik, ini agak ngacak, jadi kita ke poin yang pertama dulu. Nah saat kita umroh, poin pertama yang harus kita siapkan adalah sebelum tidur. Nah ya, jadi sebelum tidur kita fokusnya di sebelum tidur ya teman-teman ya. Sebelum tidur, jadi misalkan kita malam ini sudah selesai sholat isya, kita segera ke hotel lalu kita mempersiapkan baju apa yang mau kita gunakan besok. Nah ini penting sekali teman-teman ya, penting sekali untuk teman-teman persiapkan sebelum tidur. Kenapa Mbak Evi? Karena kalau kita bangun tidur baru mempersiapkan pakaian apa yang mau kita pakai, nanti ujung-ujungnya itu cuma buang-buang waktu, waktunya terbuang sia-sia. Padahal di sepertiga malam itu waktu yang sangat bermanfaat.
ya. Jadi teman-teman masih ingat nggak packing ala SBU? Masih ingat nggak tips packing ala SBU? Jadi aku menyarankan teman-teman bawa satu plastik yang dimana plastik ini sudah teman-teman tulis harinya. Ditulis hari ketiga 24 Oktober 2025 Rabu gitu. Jadi di plastik ini sudah berisi semua kebutuhannya teman-teman dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi dari ujung rambut mulai dari ikat rambut, terus ciput, terus jilbab, terus gamis, terus legging atau celamis, lalu bra, lalu celana dalam, kaos kaki, manset, itu sudah teman-teman packing semuanya di dalam satu plastik. Kapan Mbak Evi nyiapinnya? Nyiapinnya adalah saat teman-teman masih di Indonesia. Jadi dilihat berapa lama, berapa hari umrohnya, dan yang aku ajarin itu adalah packing untuk 9 hari. Jadi kalau 9 hari teman-teman total bawa 8 kantong, karena yang satu set itu dipakai pada saat hari pertama keberangkatan ya. Tapi kalau teman-teman 12 hari bawanya tetap 8 kantong. Jadi kantong yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini nanti kita laundry. Kalau 16 hari gimana Mbak Evi? 16 hari kita cuma bawa sampai hari ke-9. Berarti kita butuh untuk hari ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, berarti kita butuh pakaian kita yang hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pakaian kita sampai hari ke-7 akan kita laundry. Nah seperti itu ya teman-teman. Kenapa Mbak Evi selalu nyarankan laundry? Karena mencuci itu sangat berpengaruh dengan ibadah kita teman-teman. Mencuci itu sangat berpengaruh dengan ibadah kita. Untuk memilih-milih pakaian saja, aku tidak menyarankan teman-teman. Apalagi untuk mencuci. Pokoknya selama waktu kita di Mekah ataupun Madinah, detik demi detik itu sangat berharga teman-teman. Lebih baik, aku sarankan teman-teman nabung dulu. Ini biaya laundry ya teman-teman ya, biaya laundry per kilonya itu kisaran 15 real. Atau kalau banyak kita bisa dapat harga 10 real. Itu sekitar 50.000 ya, 50.000 per kilo. Jadi perharinya kalau kita mau laundrykan baju kita satu hari satu set itu kurang lebih 1 kilo. Atau kalau 1,5 kilo ya kita sediakan aja uang 75.000. Jadi kalau 12 hari kita laundrynya 3 kilo. Jadi totalnya sekitar kurang lebih 250.000. Menurut saya ya teman-teman, saya tidak memaksa teman-teman semua mengikuti caraku yang seperti ini. Tapi menurut saya langkah untuk melaundry ini jujur lebih menghemat waktu dan lebih men-save tenaga kita. Karena ada banyak sekali mudorot yang kita lakukan kalau kita mencuci ya. Pasti aku sering dikomplain sama ibu-ibu deh. Alah Mbak Evi aku dulu umroh mencuci kok. Aku dulu umroh oke-oke aja kok mencuci. Iya, teman-teman dengerin dulu sampai selesai. Ada nggak yang penasaran kenapa Mbak Evi kok lebih menyarankan bawa pakaian sesuai harinya 9 set baju daripada mencuci atau beli baju baru di sana? Ada nggak yang penasaran alasannya apa? Ada nggak yang penasaran alasannya apa? Kalau penasaran teman-teman ketik penasaran. Teman-teman yang umroh gamis abaya merek apa yang bahannya nyaman untuk umroh? Ada banyak sekali teman-teman bahannya. Ya Allah Kak Evi tolong bikin ringkasan dalam satu map aku mau beli. Masya Allah. Ya Allah teman-teman doain ya. Semoga Allah itu senantiasa menghindarkanku dari rasa malas. Karena ya itulah teman-teman ujiannya orang itu adalah malas. Nah ini ya mudorotnya. Mudarat mencuci saat umroh. Aku dulu pernah teman-teman bikin konten ini dan penuh dengan kontroversi karena banyak yang gak setuju. Padahal aku mau jelasin dulu nih, Kemarin di pertemuan yang kemarin kita bahas bahwa tujuan utama kita
untuk berangkat umroh adalah ibadah. Nah, jadi faktor tujuan ini bisa menjadi tolak ukur kita dalam menentukan kita mau nyuci atau kita mau laundry. Kita kembalikan ke sana. Ke tujuannya lagi bahwa kita mau memaksimalkan waktu untuk ibadah. Nah, jadi kalau menurutku teman-teman, better itu teman-teman yang pertama bawa baju sesuai harinya. Kalau 9 hari, kalau 12 hari melondre. Karena apa? Yang pertama adalah waktu fokus untuk ibadah. Tidak bisa dibungkiri, waktu kita mencuci itu akan sedikit mengurangi waktu kita untuk ibadah ya. Terus yang kedua, kamar mandi hotel tidak dirancang untuk mencuci plus menjemur. Teman-teman pernah lihat nggak ada temennya waktu umroh menjemur di tempat kita mandi, di kamar mandi? Coba komen, ada gitu, ada nggak? Atau bahkan teman-teman sendiri pada saat umroh atau haji menjemur di kamar mandi, ada nggak? Ada nggak? Ada atau nggak ada? Aku kepingin tahu nih, ada berapa banyak orang yang masih menjemur pakaian di kamar mandi? Banyak ya? Oke. Kenapa tidak boleh? Aku tidak mengizinkan teman-teman untuk menjemur di kamar mandi. Ini alasan yang paling krusial adalah rawan najis. Nah, ini teman-teman, ini yang penting banget ya. Penting banget kita menghindari najis. Ini bayangkan teman-teman ya, kita mau ziarah ke manusia paling mulia yang ada di dunia ini. Kita mau berziarah kepada kekasih kita yang sangat kita cintai, sangat kita muliakan, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apakah kita bisa menggunakan pakaian yang sudah kita gantung 1 kali 24 jam di toilet? Layakkah pakaian itu untuk kita kenakan? Sekarang kita asumsikan ya teman-teman ya, kita analogikan teman-teman diundang sama Pak Prabowo. Diundang ke Jakarta. Ini ya Pak Prabowo ya yang ngundang, mau diundang ke istana kepresidenan. Tapi teman-teman cuma bawa baju 2. Alhasil waktu mau ketemu sama Pak Prabowo harus cuci dulu. Nah, akhirnya waktu di hotel pakaiannya teman-teman cuci di kamar mandi, di dekat toilet. Nah, besoknya teman-teman nunggu pakaian ini kering, teman-teman ke Istana Negara. Ketemu dengan presiden. Pakai baju yang dari toilet ini tadi, yang udah teman-teman jemur seharian di toilet. Nah, menurut teman-teman malu nggak ketemu Pak Presiden? Tapi baju ini bersih Mbak Evi, sudah saya cuci. Iya, aku paham sudah dicuci. Ya, tapi menurut teman-teman pantas nggak kita pakai baju yang sudah kita jemur 24 jam di toilet, terus kita pakai ke Istana Negara ketemu Presiden? Ini belum unsur najis ya teman-teman, cuma unsur kepantasan saja. Pantas atau tidak menurut teman-teman? Sambil di-tap-tap dong teman-teman, sambil di-tap-tap ya, sambil di-share kalau teman-teman merasa live ini bermanfaat. Dan bagi yang baru kenal SBU bisa follow, teman-teman bisa follow supaya nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat yang lain. Nah, gimana teman-teman? Kasih dong pendapat, menurut teman-teman pantas tidak kita menggunakan pakaian yang baru kita jemur tadi di kamar mandi hotel untuk ketemu Pak Presiden di Istana Negara? Kok nggak ada yang jawab sih? Jadi kayak ngomong sendiri deh ini kalau nggak ada yang jawab. Tidak pantas, ini katanya Kak Mami Staff. Aku mau tantangin teman-teman, bisa nggak kayak gitu? Nggak pantas, iya, oke. Ada nggak yang jawab pantas? Ada nggak yang jawab pantas? Pantas kalau bersih, oh iya berarti masih ada yang jawab pantas ya. Kayak kurang pede aja Kak? Ya bener, kayak nyaman nggak? Nah,
Kenapa perasaan tidak nyaman kita menggunakan pakaian yang barusan kita jemur di toilet ini tadi? Kenapa kita merasa tidak pantas padahal yang mengundang kita itu Pak Presiden? Kenapa kita tidak membawa perasaan ini tadi saat kita mau berziarah kepada Rasulullah? Saat kita mau datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Nah, yang perlu dipertanyakan berarti siapa yang ada di dalam hati kita yang kedudukannya tertinggi. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman yang menurutku sepele, tapi harus kita pertanyakan di dalam hati kita supaya kita tidak hanya sekedar mensucikan pakaian, tapi kita juga beradab ya. Kita mempunyai adab. Nah, makanya teman-teman, adab itu mendahului ilmu. Adab dulu baru ilmu, karena memang ada banyak keadaan di mana kita harus mempunyai adab dulu. Nah, jadi kenapa aku tidak menyarankan teman-teman menjemur di toilet, yaitu rawan najis. Nah, sekarang aku mau tanya ke teman-teman. Kalau teman-teman ada di satu ruangan lift ya, di ruangan lift itu kan kotak gini ya, kecil gitu kan. Nah, lalu di lift itu ada pengharum ruangannya di sini, ada sumber. Lalu di sini biasanya nyemprot cus gitu ya. Di sini ada bau kopi, kadang bau lavender, kadang ada bau parfum. Nah, baunya itu bisa nggak nempel di baju teman-teman? Atau teman-teman ke warung. Nah, di warung sini di dapurnya itu lagi masak. Teman-teman makan di sini. Teman-teman di sini aja selama 24 jam. Kira-kira baju teman-teman bau makanan nggak? Nempel nggak? Nah, itu pula teman-teman yang terjadi pada pakaian kita. Ya, pakaian kita yang kita taruh 24 jam di toilet. Nah, toilet tempatnya apa? Toilet tempatnya orang buang hajat. Hajat 1, hajat 2. Ada berapa orang di kamar? Ada 4 orang Mbak Evi. Ya, baju kita itu akan bau hajatnya 4 orang ini tadi. Nah, pertanyaannya nih, kira-kira kita pede nggak pakai pakaian yang beraroma hajatnya ini tadi? Walaupun kadang tidak tercium secara real ya teman-teman, tapi tetap saja itu adalah tempat yang tidak baik. Lalu selanjutnya teman-teman harus paham tentang ini, ya, tentang ini. Mahal kalau laundry, kita nggak boleh bilang mahal. Orang-orang yang berangkat haji dan umroh itu adalah orang-orang yang sudah melewati standar mampu teman-teman. Orang-orang yang sudah istitoah ya, membayar puluhan bahkan ratusan saja mampu. Insya Allah laundry pun pasti mampu ya. Teman-teman tidak boleh melupakan faktor ini. Ya, teman-teman sadar nggak kalau dia ini ada? Kalau dia ini ada, ya, dia ini ada. Percaya nggak? Terus aku mau tanya teman-teman, waktu haji juga mencuci baju di sana. Nah, ini kita belum bahas masalah haji ya teman-teman. Ini kita bahas masalah umroh. Nggak mungkin bawa baju 40, tidak. Bawa bajunya 9 set ya. Bawa bajunya 9 set. 9 set ya teman-teman, bukan 40 set kalau 40 hari, enggak. Nah, aku mau memperkenalkan teman-teman barangkali belum kenal sama mereka. Sudah pernah kenalan atau belum? Nah, teman-teman tahu nggak rumahnya mereka ini di mana? Rumahnya mereka di mana? Ada yang tahu mereka ini punya rumah di mana? Nah, bener. Rumahnya di toilet. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menjemur pakaian saja, melewati waktu maghrib itu saja sama Nabi diminta untuk dibilas kembali. Teman-teman tahu nggak tentang ini? Kalau mungkin yang punya anak, bayi suka rewel, nangis-nangis, nah itu tolong dicek bagaimana caranya teman-teman ini ya, menjemur pakaian. Pakaian saja yang kita jemur melebihi waktu surup ya, kalau di Jawa itu surup waktu maghrib. Aku dulu juga nggak percaya teman-teman sebelum belajar tentang ini. Ya, setelah waktu maghrib pakaian masih ada di luar ruangan, masih kita jemur, itu saja sama Nabi diminta untuk membilas pakaian lalu
menjemurnya kembali di keesokan hari. Nah, di situ kita tahu bahwa ternyata mereka ini bisa bersarang di pakaian. Nah, mereka bisa bersarang di pakaian. Walaupun aku bukan ahlinya ini ya teman-teman ya, tapi aku percaya banget ya. Ini bagi yang mau percaya boleh, yang tidak percaya juga boleh. Yang penting aku sudah menyampaikan ya teman-teman. Mereka ini bisa bersarang di pakaian. Jadi jangan kaget kalau di sana tiba-tiba ada yang marah, antri lift marah, makanan antri marah, kehabisan buah marah gitu. Coba dicek dulu pakaiannya dijemur nggak di kamar mandi. Jangan-jangan pakaiannya dibuat rumah sama mereka ini. Ya, akhirnya kalau mereka sudah bersarang di pakaian kita, ya kita gampang untuk dibisik-bisikin. Nah, makanya kita harus berpikir tuh jauh banget teman-teman. Jadi jangan ditelan mentah-mentah dulu. Apaan sih Mbak Evi, orang dulu aku umroh jemur juga kering kok. Bukan tentang itu teman-teman. Tentang banyak hal yang kita tidak ketahui itu sebetulnya terjadi. Dan ini hal yang kita nggak bisa lihat, tapi ini terjadi. Ya, oke. Ini sudah jelas ya teman-teman ya, karena ini adalah rumahnya jin dan setan. Sehingga kita nggak boleh kita menjemur di dalam toilet. Lalu selanjutnya adalah menghabiskan banyak waktu untuk antri. Nah, bayangkan ya, satu orang saja mandi itu 10 menit. Ditambah dengan mencuci, paling cepat 10 menit. Terus kalau kita mau pup, 5 menit. Belum lagi kalau mau pakai bajunya di dalam, tambah 3 menit. Total 28 menit. Kita bulatkan ya, 30 menit lah. Nih, sama nata-nata baju, ngelipet, pakai panty liner, dan lain-lain. Kalau kita mencuci. Pup lebih dari 5 menit. Nah, apalagi buat yang pup lebih dari 5 menit ya. Masalahnya teman-teman, kita sekamar berempat. 30 dikali 4 jamaah berapa? 2 jam teman-teman. Butuh waktu 1,5 jam menunggu untuk jamaah yang mandinya paling akhir. Nah, menurut teman-teman, orang keempat yang nungguin orang pertama, kedua, ketiga mandi, orang keempat ini tadi kira-kira punya nggak perasaan dongkol dalam hatinya kalau orang pertama ini tadi mandinya lama? Inilah namanya belajar adab safar, adab satu kamar dengan orang lain. Di manasik dijelasin nggak teman-teman kayak gini? Dijelasin nggak? Ini simple teman-teman, simple banget. Tapi kadang ini menyebabkan perpecahan. Ya, ini menyebabkan perpecahan. Akhirnya dongkol. Masalahnya gini teman-teman, kalau dia dongkol dan marah, itu enak, kita tinggal minta maaf ya. Tapi kalau kita jadi orang yang pertama ini tadi, kita lama di kamar mandi, akhirnya orang yang keempat, orang ketiga, orang kedua ini tadi dongkol, tapi diem. Nah, ini yang bahaya. Ini kita sudah masuk dosa zolim. Dan zolimnya kita ini tadi teman-teman tidak kita ketahui. Nah, bayangkan teman-teman, tidak kita ketahui ada orang yang kita zolimi. Kita menzolimi orang di tanah suci. Nah, bayangkan. Makanya saat kita umroh atau haji itu segala hal. Nah, seringnya mah diem Mbak, tapi dongkol. Nah, ini ya, ini yang dongkol-dongkol di sini udah pada bersuara nih teman-teman. Jadi teman-teman harus sadar. Sekarang aku mau tanya, ada nggak teman-teman yang dulu pernah merasa dongkol tapi ditahan sama teman sekamar atas banyak alasan lah. Mungkin alasannya teman-teman ini tadi dia jemurnya di mana-mana, satu ruangan tuh udah kayak pasar, udah penuh dengan jemuran. Nah, hati-hati teman-teman, ketika kita membuat orang lain dongkol,
apa sih dongkol dia, apa, sebel ya, sebel, lalu tapi mereka diem, kita zolim ke mereka, kita tidak sempat minta maaf ke mereka, maka berlaku dosa zolim, kita sudah menzolimi orang lain. Teman-teman tahu nggak bahwa adab untuk safar sekamar sama orang lain itu harus kita pelajari? Tahu nggak salah satu adabnya apa? Ini pasti belum pernah ada yang ngasih tahu teman-teman ya. Adab BAB saat umroh. Ada nggak yang ngajarin ini? Adab BAB saat umroh. Teman-teman yang belum follow, silakan follow ya di SBO ini. Aku kasih teman-teman edukasi seputar umroh haji. Bahas yang sepele-sepele tapi yang jarang dibahas saat manasik ya. Jadi teman-teman silakan di follow dulu. Bagi yang belum follow akun Semua Bisa Umroh, semoga bermanfaat ya. Oke, ini jarang dibahas saat umroh atau saat manasik, tapi ini penting banget ya. Adab BAB saat umroh adalah 1 kali cemplung, 1 kali flush. Flush kalau nggak ngerti siram. Nah ini ya. Ini ya, 1 kali cemplung, 1 kali siram. Nggak usah nunggu banyak. Maaf ya teman-teman, ini bukan jorok tapi harus diajarkan. 1 kali cemplung, 1 kali siram. Plung siram, plung siram, plung siram. Ya. Teman-teman ada nggak yang pernah ngajarin ini? 1 kali cemplung, 1 kali siram. Ada nggak yang pernah ngajarin ini? Kira-kira tahu nggak kenapa alasannya? Tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya, bener, biar tidak bau. Nah ini, biar tidak bau, pinter, biar tidak bau. Jadi diingat-ingat ya teman-teman adabnya. Kalau kita BAB nanti saat umroh atau di tempat umum, 1 kali cemplung, 1 kali flush, 1 kali cemplung, 1 kali flush. Jadi jangan nunggu banyak dulu baru di flush, itu nanti keburu bau ya. Jadi ini juga bisa diajarkan itu ya kepada anak-anak. Kalau kita lagi di mall, kita lagi di tempat umum yang kiranya setelah kepergian kita dari toilet akan ada orang yang masuk, langsung teman-teman lakukan ini ya. Tapi kalau di rumah tidak seperti ini tidak apa-apa, biar kita hemat air. Tapi kalau kita di tempat orang seperti ini, atau kita di rumah kita sedang bertamu, kita lakukan seperti ini ya. Dengan cara yang seperti ini kita tidak akan menzolimi rekan sekamar kita. Jadi setelah kita keluar dari kamar mandi tidak akan berbau walaupun tidak kita semprot apapun. Nah tapi lebih baik lagi kalau teman-teman di kotak sabunnya itu juga bawa parfum, sedikit parfum untuk kita wangikan setelah kita selesai dari kamar mandi ya. Jangan lupa juga melakukan seperti ini. Nah setelah 1 kali cemplung, 1 kali siram, yang harus teman-teman lakukan adalah ini, mengeringkan bekas dudukan. Nah ini penting banget ya. Jadi bekas dudukan toilet harus kita keringkan ya. Kalau sudah terbiasa seperti itu jadi nggak enak kalau nunggu lama baru disiram, bener ya. Bermanfaat banget Mbak, biar sama-sama enak nggak dolim. Iya bener teman-teman ya. Jangan lupa bekas dudukannya dikeringkan ya. Apalagi untuk bapak-bapak. Bapak-bapak, cara melihat apakah bapak-bapak itu adabnya dalam buang air kecil sudah bener atau enggak, teman-teman bisa lihat ya. Bapak-bapak nggak boleh buang air kecil sambil berdiri. Teman-teman pernah nggak tahu didudukan di sini ini kayak ada bekas-bekas cipratan air warna kuning. Nih, cipratan air warna kuning yang sering di sini. Tahu nggak seperti ini? Ini najisnya nanti bisa menyebar kemana-mana. Ya, najisnya ini bisa menyebar kemana-mana. Jadi jijik banget, iya bener jijik banget. Nah ini nggak terjadi sama bapak-bapak aja teman-teman ya, tapi ibu-ibu pun kadang kalau ibu-ibu itu ada bekas pipisnya itu di sini,
di depan sini, ada tetesan gitu di depan sini. Apalagi kalau ada yang haid ya, ada gitu yang netes di sini warnanya agak merah gitu, ya Allah, gitu gimana ya? Nggak dicek dulu, nggak peduli banget sama orang yang masuk setelah dia gitu. Ini terjadi karena apa? Ibu-ibu itu biasanya habis selesai buang air kecil, ya, dia belum tuntas, masih ada yang menetes, dia beranjak, dia berdiri. Jadi tetesan itu akan jatuh ke sini. Kenapa berdiri? Karena nggak tahu caranya bersuci di toilet. Akhirnya dia jongkok ke arah shower di sini. Dia jongkok lalu dia bersuci sambil jongkok. Nah ini nggak boleh ya teman-teman. Karena dari kita berdiri tadi di sini sampai kita jongkok di sini, itu di sini sudah najisnya itu sudah netes-netes ya. Najisnya netes-netes. Kasihan nanti, soalnya tempatnya kita kamar mandi kita di hotel itu tempat untuk berwudu, jadi harus kita jaga banget kesuciannya, ya. Maksudnya jangan sampai ada najis yang berceceran. Jadi caranya gimana Mbak Evi? Caranya ya harus bersucinya di kloset teman-teman, bersucinya di kloset. Kan di sini ada shower bidet, di bawah lah di sini dipegang gini ya, cur gitu. Atau kalau nggak ada, biasanya di sini tuh ada kayak pegangan gitu. Airnya disiramkan. Jadi supaya kita itu tidak menetes airnya harus diguyur dulu pada saat masih di toilet. Jangan lupa sebelum kita mengguyur kita flush dulu supaya pas kita mengguyur air seni yang ada di sini itu nggak nyiprat-nyiprat. Jadi di flush dulu ya teman-teman ya. Di flush itu disiram dulu baru disemprot. Nah jadi bagi teman-teman yang merasa mau memberangkatkan umroh orang tuanya yang di rumah tidak terbiasa menggunakan toilet, ajari dulu teman-teman ya. Makanya aku tuh sering mengingatkan kepada teman-teman, nabung dulu, berusaha dulu sampai kita bisa membersamai orang tua kita. Ya. Apalagi orang tuanya yang tidak terbiasa naik eskalator, pipis di toilet seperti ini, tidak tahu cara mengoperasikan lift, jangan terlalu tega melepaskan orang tua sendirian ya. Kak gimana kalau nggak bisa pipis duduk di kloset karena jijik? Biasanya harus bener-bener jongkok. Nah harus belajar teman-teman, harus belajar. Karena bahaya banget ini ya, kloset duduk itu tidak didesain untuk teman-teman jongkok ya. Kloset duduk ini tidak didesain teman-teman jongkok. Kalau teman-teman jongkok di sini, ya jongkok di sini, ini nanti bahaya teman-teman. Berat bebannya itu terlalu berlebihan, kalau sampai pecah itu cedera. Ya, kadang masih belum bisa ngatur semprotannya kenceng atau tidaknya, nggak terbiasa pakai kloset. Kalau terlalu kencang, nekennya sedikit ditahan. Atau di bawahnya sini biasanya ada putaran untuk ngatur kenceng enggaknya, dibenerin itunya dulu ya teman-teman. Jadi nggak bisa. Ini sesuatu yang sangat wajib dipelajari oleh jamaah umroh adalah bagaimana cara pipis di toilet duduk ya. Karena teman-teman susah untuk dapat toilet jongkok. Pertama ya, bandara, toiletnya duduk. Hotel, toiletnya 100% duduk. Lalu masjid, ada sih yang toiletnya jongkok, tapi itu juga kita nggak mungkin setiap kali kita kepingin pup, kita pupnya di WC 3 ya. Jadi pastikan sebelum berangkat umroh teman-teman sudah bisa punya kemampuan untuk pipis ataupun BAB di toilet duduk ya. Biasanya saya bawa tisu basah dan kering kalau mau pakai toilet duduk. Teman-teman hati-hati dengan tisu basah ya. Aku mau punya pertanyaan nih ya. Punya pertanyaan. Ada 2 tisu saat kita ada di keadaan darurat. Yang pertama tisu kering. Yang kedua tisu basah. Karena kondisi darurat, kita di pesawat, kita BAB. Yang mana yang bisa mensucikan BAB kita? Kita masuknya bab toharoh. Yang mana yang bisa mensucikan bekas BAB kita? Basah, kering. Yang kering enggak Mbak? Ini case-nya tidak ada air ya teman-teman. Case-nya tidak ada air ya. Kering dulu baru pakai basah.
kering, 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 kering. Nah, ini case-nya nggak ada air ya teman-teman, nggak ada air ya. Kalau kita nggak ada air, kita habis BAB. Untuk mensucikan, kita pakai tisu kering apa pakai tisu basah? Oke, jadi ya teman-teman, dalam bab toharoh itu kita mempelajari bahwa kita bisa menggunakan tisu yang sifatnya kering. Kita lap 3 kali itu sudah bisa mensucikan di keadaan darurat. Tapi kita tidak boleh mensucikannya dengan tisu basah. Karena tisu basah itu sifatnya akan menyebarkan najis gitu ya. Makanya banyak ya teman-teman ternyata yang perlu dipelajari sebelum kita umroh. Padahal ini tadi lagi bahas kenapa sih kok Mbak Evi lebih menyarankan laundry atau bawa baju sesuai dengan harinya kalau umrohnya 9 hari daripada kita beli di sana atau kita mencuci. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Menghabiskan banyak waktu untuk antri. Nah, lalu yang keempat, kenapa kok aku tidak mengizinkan teman-teman untuk nyuci? Karena bikin sakit. Bikin sakit. Ada yang udah malam, udah kecapean habis tidur, habis tawaf, habis sa'i, tapi harus nyuci karena buat besok, buat lusa pakaiannya kotor semua. Akhirnya meriang. Meriang nggak teman-teman kalau habis tawaf, habis sa'i masih harus kepikiran besok pakaiannya kotor semua sehingga harus nyuci. Meriang nggak? Apalagi penyakitnya khasnya orang Indonesia adalah masuk angin. Nah ini ya makanya kalau bisa teman-teman nggak usah deh nyuci di kamar. Masih banyak teman-teman mudorotnya. Yang kelima, bikin ISPA. Tahu nggak ISPA apa? Infeksi saluran pernafasan. Karena apa? Karena berpengaruh sama kelembapan ruangan. Teman-teman pernah nggak ngatur kelembapan ruangan? Bayangin kalau ada 4 orang dengan 4 gamis, 4 kerudung, 4 celana dalam, 4 bra, 4 legging, nyuci di dalam ruangan yang tidak ada ventilasinya sama sekali. Terus hari ketiga, flu, batuk. Jangan terlanjur menyalahkan udara. Cek dulu apakah di kamarnya ada yang menggantung baju, apakah di kamarnya ada pakaian basah. Boleh nggak? Kalau nggak percaya coba tanya dokter. Pak dokter, saya punya satu ruangan yang tidak ada ventilasinya, cuma pakai blower dan AC. Boleh nggak Pak, saya mencuci baju karena 4 orang ya, 4 dikali atasan bawahan, 8 helai pakaian basah kita gantung di dalam kamar. Kira-kira dokter akan jawab gimana teman-teman? Boleh apa enggak? Boleh atau enggak teman-teman? Salam kenal ya teman-teman yang baru kenal akun SBU, jangan lupa di follow, tekan tombol plus yang ada di sini supaya teman-teman dapat informasi tentang edukasi umroh dan haji. Nah gitu ya, jadi kalau ada yang flu, ada yang batuk, coba dicek dulu di kamarnya ada nggak yang gantung pakaian. Nah sekarang aku mau tanya, yang waktu umroh batuk dan flu udah terlanjur nyalahin air zam-zam dingin, aku mau tanya, ada nggak yang dulu waktu umroh flu dan batuk kira-kira di kamarnya jemur pakaian apa enggak? Jemur pakaian atau enggak? Yang dulu waktu umroh flu, batuk, demam, meriang, itu dulu di dalam kamarnya ada yang jemur pakaian apa enggak? Jemur nih katanya Bu Susan. Jemur enggak? Jemur nggak teman-teman yang dulu waktu umroh flu dan batuk? Oke, sekarang kalau yang flu sama batuk kalian yang ngejemur nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau yang flu sama batuk ini orang yang justru nggak mencuci di kamar mandi? Dolim nggak teman-teman? Ayo kita harus mikir sampai segitunya ya. Kita harus mikir sampai segitunya, jangan sampai kita bikin orang lain sakit dengan mencemari udara dan kelembapan yang ada di dalam kamar gitu. Gitu ya teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman yang harus kita ketahui kenapa kita kok nggak boleh jemur pakaian di dalam kamar adalah mengganggu
jamaah lain. Nah, jamaah lain siapa? Karena kan kita umroh itu kita sekamar kadang berempat. Ini tidak berlaku kalau teman-teman sekamar sama suami gitu, beda cerita ya. Tapi kalau teman-teman sekamar sama orang yang baru dikenal, nginepnya di hotel bintang 5. Nah, si Fulan ini sudah bayar mahal 50 juta untuk umroh ini. Tapi yang didapatkan si Fulan ketika masuk kamar, jedreng dreng 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 dreng, di mana-mana ada celana dalam, ada bra, ada gamis basah, tetes-tetesan air. Menurut teman-teman gimana? Zolim nggak? Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini tadi seputar edukasi kenapa aku menyarankan teman-teman untuk tidak mencuci di dalam kamar. Nah kan ini udah banyak banget kan. Bahkan tadi kita bahas seputar jin ya, seputar jin setan yang punya rumah di dalam toilet. Kemungkinan bisa menjadikan pakaian kita sebagai rumah kita. Nah teman-teman setelah tahu seperti ini, setelah tahu bahwa mudorotnya sebanyak ini belum semua ya, belum aku tuliskan lagi mudorot-mudorot yang lain. Kenapa Mbak Evi kok bisa nulis seperti ini? Karena pengalaman teman-teman. Karena pengalaman membawa jamaah, kadang ada aja gesekan-gesekan jamaah ya. Bun, itu berlaku juga untuk haji? Tidak. Yang kita bahas di sini adalah mencuci dan menjemur di dalam kamar. Kalau haji boleh mencuci teman-teman, karena kalau haji disediakan tempat khusus untuk mencuci ya. Itu tadi seputar nggak boleh mencuci dan menjemur di dalam kamar. Nah tadi kita bahas lagi ya, kalau kita kepingin bangun tidur. Jadi teman-teman tadi itu kita lagi bahas tentang adab bangun tidur selama kita umroh ya, supaya bangun tidur kita itu tertata, kita ibadahnya seharian itu tadi menjadi ibadah yang nyaman dan tidak tergesa-gesa. Yang pertama adalah menyiapkan baju yang akan dikenakan sebelum kita tidur ya. Jadi malamnya itu udah disiapkan bajunya yang besok mau dipakai itu baju apa. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Buat jadwal ibadah sebelum berangkat umroh. Jangan jauh-jauh pergi ke tanah suci, tapi sampai sana masih bingung. Hari ini ngapain ya? Orang yang hidupnya tidak memiliki tujuan yang jelas, maka dia akan mudah dikendalikan oleh bisikan setan. Nah hati-hati ya. Kalau Haji Plus tidak disediakan tempat cuci Kak? Iya, karena kalau Haji Plus, yang ikut Haji Plus itu sudah pasti punya uang untuk laundry Kak. Ya, jadi laundry Kak. Laundry ya. Oke. Ini penting banget ya teman-teman, kita harus memiliki tujuan yang jelas satu hari itu mau ngapain. Sebelum berangkat umroh atau haji harus dijadwal, hari tanggal 5 aku mau ngapain, kemana aja, ibadah apa aja. Jadi kita sudah punya tujuan yang jelas, karena orang yang hidupnya tidak memiliki tujuan itu akan mudah dikendalikan oleh bisikan setan ya. Kalau haji ada jemuran di Mekah, kalau di Madinah tidak ada Kak. Nyucinya seperti orang umroh, jemur di kamar mandi. Nah itu tadi ya mudorotnya, aku doakan semoga semuanya teman-teman yang mau berhaji di tahun depan Allah mudahkan untuk bisa melondrikan pakaiannya ya, amin. Oke, teman-teman tahu nggak? Ada juga nih ya yang pernah komentar, Mbak Evi aku lebih suka beli. Ada loh, makanya aduh teman-teman ya, teman-teman. Aku itu kadang ya agak geram ya teman-teman kalau ada yang asal-asalan bikin tips umroh. Apalagi ditelan mentah-mentah sama orang-orang yang mau umroh untuk pertama kali. Pernah nggak teman-teman baca ada tips gini? Jangan bawa baju banyak-banyak, beli aja di sana. Pernah nggak teman-teman ada tips yang kayak gini? Ini tuh menyesatkan teman-teman. Bahaya. Menyesatkan untuk siapa? Untuk orang yang baru pertama kali umroh. Menyesatkan untuk orang yang umrohnya cuma 9 hari. Menyesatkan untuk siapa? Untuk orang yang punya ukuran badan khusus. Menyesatkan untuk siapa? Menyesatkan bahaya banget kalau orangnya pakainya tanpa dicuci.
Nah, bahaya banget nih teman-teman. Makanya jangan asal bikin tips ya. Takutnya tips kita itu tadi ditelaah mentah-mentah oleh orang yang baru pertama kali umroh. Karena banyak nih, aku lihat konten-konten yang jangan bawa baju banyak-banyak saat kalian mau umroh. Beli aja di sana. Harganya murah daripada kalian bagasinya berat. Mending dipakai untuk oleh-oleh. Kayak gitu tuh harus dipikir lagi ya teman-teman. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena aku yang maksudnya bukan terlalu banyak umroh ya teman-teman ya. Aku yang sering antar jamaah umroh ke sana. Tips ini menyesatkan teman-teman. Bayangkan ya, orang yang posting tentang tips ini. Ada berapa banyak orang yang gara-gara dengerin tips ini, kita lalaikan dari ibadah. Berapa banyak? Kalau tips ini sampai viral, yang nonton ada 3M, yang meraktekin ada 100 orang lah minimal. Akhirnya mereka di sana cuma bawa baju 3, waktunya di sana yang bisa mereka gunakan untuk ibadah, jadinya mereka bingung beli baju yang dipakai untuk besok karena kena tips ini. Jangan bawa baju banyak-banyak, beli aja di sana. Menurut teman-teman percaya nggak sih kalau kita nanti itu di yaumul akhir setelah kita meninggal semuanya itu akan dipertanggungjawabkan? Bayangkan teman-teman, gimana kita mau bertanggung jawab atas konten? Makanya jangan asal-asalan bikin konten ya. Konten viral itu semua akan dihisap. Hati-hati, ada berapa banyak orang yang kita lalaikan dari ibadah. Begitu pula juga dengan yang bikin-bikin konten. Jangan lupa cobain ayam goreng paling enak di Madinah. Gitu. Niat kita kan berbagi. Tapi kalau kita telaah lebih lanjut lagi, berapa orang yang kira-kira gara-gara konten ayam goreng yang enak kita lalaikan mereka dari ibadah. Sebetulnya mereka punya target khataman 1 juz hari itu. Tapi teman-teman gara-gara lihat video kita, saat umroh, kunjungi 1 real ini, teman-teman bisa belanja sepuasnya gitu. Makanya kalau teman-teman tahu kenapa sih kontennya Mbak Evi banyak yang hilang, mikir aku teman-teman, aku takut dihisap. Takut banget teman-teman. Berapa banyak orang yang akan aku lalaikan dari ibadah ketika mereka nonton konten belanja serba 1 realku. Terus bagaimana Mbak Evi? Bagaimana nanti kalau kita kan support usaha orang, Mbak Evi, itu kan rezekinya orang. Tanpa kita support pun mereka akan dapat rezeki teman-teman. Tapi kan mereka bisa pilih mau ngelakuin itu atau enggak. Kok malah kita yang berdosa Mbak? Bener, mereka punya pilihan diikuti atau enggak. Nah yang perlu kita pikirkan orang yang ikut itu teman-teman. Orang yang ikut. Misalkan ya kita bikin konten. Ini caraku untuk bisa jalan-jalan ke Jabal Khandamah. Misalkan ya. Lalu, kan ini netizen kan ada banyak ya. Kontennya ditonton oleh 3 juta orang. Lalu yang memilih untuk tidak mengikuti ada 2,9 juta. Nah, 100.000 orang yang mengikuti. Menurut teman-teman, 100.000 orang yang tiba-tiba ke Jabal Khandamah ini nanti Allah akan mempertanggungjawabkan nggak di akhirat? Kok tahu kamu ada Jabal Khandamah di Mekah? Dari mana taunya? Oh, dari kontennya Mbak Evi semua bisa umroh gitu. Menurut teman-teman emang bener netizen tuh bisa milih mau ikutan ke Khandamah atau enggak. Tapi masalahnya yang ikut ini teman-teman. Yang ikut ini nanti mereka kalau masalah dosa ya teman-teman ya itu urusan masing-masing. Yang perlu aku perjelas di sini hisap kita yang membuat konten teman-teman. Takutnya kita termasuk melalaikan mereka dari ibadah ya. Kenapa aku terinspirasi untuk menyampaikan ini teman-teman dari ceramahnya Ustadz Ariful Bahri. Ustadz Ariful Bahri itu adalah penceramah tetap di Masjid Nabawi sekarang ya teman-teman ya. Beliau menyampaikan yang intinya seperti ini. Teman-teman bisa ya cek di sosmed ceramah Ustadz Ariful Bahri tentang bahayanya konten-konten viral. Seperti ini ya teman-teman ya. Ustadz Ariful Bahri menyampaikan seperti ini. Di Indonesia ada banyak kuliner yang enak-enak. Di Indonesia ada banyak ayam goreng yang enak-enak. Jadi jangan menyebarluaskan tentang ayam goreng aja. Bab ayam goreng paling enak di Madinah.
Bukan tentang ayam gorengnya, tapi tentang berapa banyak orang yang akhirnya kita lalaikan dari ibadah. Nah, ternyata siapa tahu ya teman-teman, dari 100.000 ini ada yang dari rumah sudah, pokoknya nanti di Madinah aku mau per hari baca 1 juz. Nah, tiba-tiba pas mereka sudah mau berangkat umroh atau mereka sudah di Madinah, mereka nontonlah konten kita tentang ayam goreng viral. Akhirnya mereka tidak jadi baca 1 juz karena waktunya mereka gunakan untuk hunting kuliner ayam goreng di Madinah. Nah, itu yang lebih ditekankan ya. Bukan tentang dosa masing-masing atau tidak, tapi tentang kepedulian kita. Sebetulnya teman-teman, aku itu pengen banget loh ya ngajakin teman-teman para konten kreator, ada nggak sih sesuatu yang bisa kita viralin tentang masjid, tentang 2 masjid ini, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Contohnya, kita viralin. Teman-teman, ternyata saat kita umroh, kita ada satu ibadah yang luar biasa pahalanya, yaitu menunggu antara waktu subuh dan syuruk, kita isi dengan zikir, maka sama seperti pahala berhaji dan umroh dengan sempurna. Keren gak sih teman-teman kalau tentang syuruk, fadilahnya menunggu antara waktu subuh dan syuruk ini jadi viral. Yang viralnya ini melebihi viralnya Al-Ula, melebihi viralnya Jabal Khandama. Pasti teman-teman nanti saat hisab, orang yang sudah melakukan amalan ini tadi ada yang nonton 3M juga, yang nonton 3M. Lalu yang ngikutin kita cuma 4 orang aja. Akhirnya mereka 4 orang ini tadi berdiam diri dari subuhnya wajib berjamaah ya di masjid sampai waktu syuruk. Akhirnya mereka ini dapat pahala berhaji dengan sempurna. 4 orang ini. 4 orang ini yang dapat pahala haji dengan sempurna, kira-kira kita dapat gak yang bikin konten ini? Konten kreator ini dapat gak? Dapat. Masya Allah, semoga kita doa sama-sama ya. Semoga suatu saat dunia umrohan ini dipenuhi dengan konten-konten yang membahas tentang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Banyak sekali konten yang bisa kita lakukan, sehingga konten-konten yang tidak ada hubungannya dengan ibadah dan hanya termasuk menyia-nyiakan waktu saat di sana, itu jadi ketutup gitu. Mbak Evi, kenapa sih kok sensi banget? Emang nggak boleh kan kita masa saat umroh harus ibadah aja terus? Ya nggak apa-apa teman-teman, sekali lagi yang namanya nasihat kan itu aku kembalikan lagi ke orangnya masing-masing ya. Dilakukan boleh karena aku tuh sayang sama teman-teman. Orang kalau sudah sayang gimana sih teman-teman? Orang kalau udah sayang itu nggak kepingin orang yang disayangi itu rugi. Ya, jadi aku nggak kepingin teman-teman semua itu merugi, udah nyampe sana bayarnya mahal, aku pengen membersamai teman-teman supaya pas udah sampai sana ibadahnya bisa maksimal gitu. Teman-teman berkeberatan kah kalau aku terlalu peduli sama teman-teman? Keberatan kah? Bolehkah teman-teman aku peduli sama teman-teman semua? Nggak apa-apa kan? Apakah aku over? Apakah aku berlebihan teman-teman? Ya. Jadi semoga dengan kepedulianku ini lewat komunitas SBU, teman-teman sampai sana ada yang ngingatin gitu. Walaupun kita tidak pernah bertemu secara langsung, tapi semoga dengan live-live-nya SBU yang seperti ini, paling tidak 1 saja teman-teman amalin, itu sudah alhamdulillah ya. Dan jangan lupa disebarkan juga kepada teman-teman yang lain ya. Jadi teman-teman yang merasa tidak keberatan, aku peduli dengan teman-teman, aku bantu teman-teman mempersiapkan ibadah umroh ya, teman-teman boleh follow ya, teman-teman boleh follow. Kalau tidak, teman-teman tidak keberatan, sering-sering aku kasih motivasi, sering-sering aku kasih tips, sering-sering aku ingatkan ya, teman-teman boleh pencet tombol follow ya. Semoga semua yang sudah kita share di live ini bermanfaat. Nah, kita balik lagi tentang bagaimana cara kita bangun saat kita umroh, yaitu adalah ini yang paling penting. Jangan tidur bareng sama HP. Aku mau teman-teman jujur. Ya, jujur.
wajib jawab ya. Siapa yang di sini tiap malam bobok sama HP? Jawab saya. Siapa yang boboknya sama HP? Jawab saya. Coba. Siapa nih? Siapa yang boboknya tiap malam? Banyak ya. Oke, berarti banyak yang boboknya sama HP. Oke, berarti udah terbukti ya. Udah proof ya. Boboknya sama HP banyak ya ternyata. Terus yang kedua, mak-mak mana di sini yang kalau sudah bobok sama HP, scroll, nggak kerasa udah jam 10, udah jam 11, udah jam 12. Ada nggak yang demen scroll sampai kayak gitu? Aku mau angkat dulu tangan dulu, saya gitu. Nah ternyata ini kebiasaan yang harus kita hapus teman-teman ya. Ternyata kita butuh tidur lebih awal, nih. Kita butuh tidur lebih awal sehingga kita bisa bangun di sepertiga malam. Susah teman-teman kalau kita sudah terlena dengan scrolling HP di malam hari. Untuk kita dapat mood yang bagus di pagi hari itu susah. Dan juga membuat istirahat kita terganggu. Gelombang pancarannya itu juga tidak baik untuk kita. Ya, HP kalau kita dekatkan di dalam kamar, kita masukkan di dalam kamar, maka HP itu akan mempengaruhi kita scrolling sampai larut malam. Akhirnya tidurnya terlalu malam, badannya kecapean, apalagi ini saat umroh ya. Lalu gimana alarmnya? Percaya deh teman-teman, kalau kita sudah terbiasa bangun tahajud, tanpa alarm pun badan kita sudah tahu kapan waktunya kita harus bangun. Bener nggak? Kalau ini yang para ahli tahajud, pasti tanpa alarm pun sudah terbangun. Nah makanya kalau mau waktu umroh bisa istiqomah untuk tahajud, berlatihnya mulai kapan? Berlatihnya mulai sekarang ya. Jadi badannya kita buat muscle, otot-otot kita ini punya memori, muscle memori. Badan kita punya memori, kaki kita punya memori. Teman-teman percaya nggak sih kalau urat, otot, saraf, badan kita ini semua punya memori? Teman-teman percaya nggak? Kalau kita terbiasa makan pakai tangan kanan, memorinya tangan kanan, ada makanan kita langsung masukkan ke dalam mulut kita pakai tangan kanan. Kalau kita terbiasa bilang kayak gini ya, aduh maaf ya ini nulis yang buruk-buruk. Kita terbiasa ngomong ini, kita kesandung, ini yang kita omongkan. Nah ini namanya muscle memory. Otot kita, saraf kita itu punya memori. Akhirnya yang keucap ya ini. Jadi cara kita tahu seberapa soleha lidah kita ya dari kejadian-kejadian kesandung, lalu kena polisi tidur ya waktu di jalan, yang terucap apa? Kalau yang terucap Bismillah, Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, itu berarti sudah pinter itu, berarti lidahnya itu sudah terbiasa digunakan untuk mengingat Allah ya. Lalu ini juga adab juga ya teman-teman ya, adab dulu. Jadi ketika kita mau bikin alarm, jangan lupa izin dulu ya. Izin dulu sama rekan sekamar ya. Bu, saya besok mau tahajud, mau jam 3 ke Masjidil Haram. Bu, saya mau bikin alarm jam 2. Saya izin ya Bu, takutnya nanti ngeganggu gitu. Pernah gak teman-teman izin bikin alarm waktu umroh? Ya. Jadi pun izin untuk alarm pun kita harus izin teman-teman. Jangan sampai kita kepingin ke Masjidil Haram jam 12 malam. Kita bikin alarm jam 11 malam. Ternyata orang yang sekamar dengan kita ini menderita sindrom susah tidur. Baru saja mereka tertidur, mereka terkagetkan oleh alarm kita. Ya, jadi izin dulu. Itu adalah sebagian dari adab kita sekamar. Nah, terus teman-teman yang sekarang kebiasaan mengorok, mulai sekarang itu harus mulai dibiasakan ya teman-teman ya. Terapi, bagaimana terapi untuk menghilangkan ngorok ya. Terus yang keempat, teman-teman yang keempat, ini juga jadi PR buat teman-teman supaya teman-teman penasaran. Akhirnya teman-teman cari ilmunya, yaitu siapkan siwak di samping bantal ya. Ada nggak di sini yang belum tahu apa itu siwak dan belum tahu cara memakai siwak? Jadi
menjadi tugasnya teman-teman ya. Menjadi tugasnya teman-teman. Bagi yang belum punya siwak bisa ke etalasenya SBU, di situ sudah ada ya. Aku sematkan rekomendasi siwak yang pernah aku beli. Jadi teman-teman bisa check out, bisa segera beli siwak. Ya. Ini tidak akan aku jelaskan supaya teman-teman mencari ilmu ya. Lalu kita lanjut ke poin ke 5. Duduk dahulu setelah terbangun. Nah, ini sunnah ya teman-teman. Ini sunnahnya dari Rasulullah. Ini sunnahnya dari Rasulullah. Bahwa Rasul itu ketika bangun tidur, beliau itu duduk dulu setelah bangun. Duduk, lalu menghilangkan bekas tidur yang ada di wajah dengan jari atau punggung tangan ini, dikucek-kucek gini ya teman-teman, dikucek matanya gini, kita kucek dulu pakai ini, dikucek, dihilangkan dulu bekas ngantuknya. Duduk, ada nggak yang bisa nebak setelah duduk kita ngapain? Ada nggak yang bisa nebak setelah kita duduk terus kita ngapain? Poin ke-6. Poin ke-6, setelah duduk dan mengusap wajah, kita bersiwak ya. Ini sunnahnya Rasulullah ya teman-teman ya. Ada nggak yang sudah mempraktekkan bangun tidur bersiwak? Nah, setelah bersiwak, bentar. Kemana tadi ya? Hilang kan? Bentar teman-teman. Ya ini. Nah, setelah bersiwak apa yang kita lakukan? Ada nggak yang bisa jawab? Setelah bersiwak ngapain? Nah, setelah bersiwak kita membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya ketika kita bangun lalu kita membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, kita akan menjadi orang yang ulul albab. Seluruh aktivitas kita akan dibimbing oleh Allah. Ya, seluruh aktivitas kita akan dibimbing oleh Allah. Ini luar biasa teman-teman. Bukan mentor yang bimbing kita. Kepingin dibimbing sama mentor saja teman-teman ya. Kita harus bayar puluhan juta. Bahkan kalau mentornya terkenal ratusan juta. Nah, kita baca surat Ali Imran 10 ayat terakhir. Seluruh aktivitas kita dalam sehari itu tadi akan dibimbing oleh Allah. Hafalkan, tadaburi ayatnya, pahami dan amalkan. Baru yang ke-8, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ya Allah. Pernah ya teman-teman dulu waktu kelasnya Ustadz Wildan, beliau menyematkan tadabur tentang bacaan surat bacaan doa bangun tidur ini, dan maknanya luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi PR untuk teman-teman semua, setelah live ini berakhir teman-teman cari ya tadabur doa bangun tidur biar kita paham maknanya. Ini luar biasa teman-teman maknanya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, membangunkan dari tidur, dan hanya kepadanya kami akan kembali. Ini luar biasa hikmahnya doa ini. Jadi supaya kita paham apa yang kita baca, sehingga waktu kita bangun tidur itu kita betul-betul hati, pikiran, fisik, raga kita itu full untuk Allah. Nah, baru yang ke-9, kita berwudu ya. Berwudu pun itu fadilahnya ada banyak banget. Ini hanya salah satunya ya teman-teman yang aku cantumkan. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ditambahi Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Melainkan dibukakan untuknya 8 pintu surga, ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Enak kan teman-teman ya, tinggal wudu lalu baca doa. Setelah wudu
Allah bukakan 8 pintu surga dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Sekarang aku mau tanya, di sini masih ada nggak yang setelah selesai wudhu belum mengamalkan doa setelah wudhu? Ada nggak? Yang kalau sudah selesai wudhu belum mengamalkan doa setelah wudhu? Ada nggak? Mau aku doain soalnya yang belum hafal. Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak perlu kita doain karena semua sudah hafal. Ya. Kalau ada yang belum hafal, mau kita doain bareng-bareng supaya Allah mudahkan untuk menghafal. Ya teman-teman ya. Allah mudahkan untuk memahami. Allah mudahkan setelah berwudu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Kalau nggak mau panjang, versi ini aja. Gampang kan, cuma 2 garis teman-teman. Lagu TikTok yang sekarang udah viral aja, gampang banget masuknya ke otak. Apalagi cukup 2 baris kalimat ini, Allah bukakan 8 pintu surga. Pastinya akan Allah mudahkan untuk menghafal ya teman-teman. Semangat ya, dipraktekkan ya. Baik, kita sekarang ke poin yang ke-10, bahas tentang mandi atau tidak ya. Nah, belum ada sependek pengetahuan saya teman-teman ya. Saya sudah coba mencari, tapi di riwayat yang diriwayatkan oleh hadis-hadis ya teman-teman ya, bahwa yang diriwayatkan itu Rasulullah bangun tidur kemudian wudhu. Ya, jadi masih belum saya ketahui ya, karena ilmuku masih kecil banget gitu ya teman-teman ya. Masih belum aku ketahui apakah mandi atau tidak. Jadi mandi atau tidak ini dikembalikan lagi menyesuaikan kondisi fisik masing-masing teman-teman ya. Yang terbiasa mandi sebelum tahajud, maka mandi diutamakan. Jadi harus dibiasakan dulu mulai di Indonesia. Takutnya nanti di sana kita nggak terbiasa ya mandi sebelum tahajud, tiba-tiba mandi, akhirnya masuk angin. Nah, mulai sekarang amalkan kalau memang teman-teman mau mandi dulu sebelum tahajud, dilatih mulai sekarang biar nanti tidak kaget. Gimana Mbak Evi, bagus nggak kalau mandi? Ya bagus, ya diutamakan kalau mandi, karena ketika kita mandi kan menjadikan badan kita lebih bersih, lebih fresh juga, terus nggak ngantuk. Tapi kalau nggak mandi pun juga tidak apa-apa, bukan menjadi suatu kewajiban ya. Seperti itu teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana adab kita dalam bangun tidur. Nah, jadi kalau sudah paham, yuk kita jadikan ini semua habit. Diamalkannya bisa mulai hari ini, gak harus nunggu nanti pas berangkat umroh ya. Ini sama penutup terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab adalah ini. Pelajari dan amalkan rutinitas bangun tidur ini, karena bagaimana hari kita berjalan ditentukan dari bagaimana cara kita mengawali hari. Pastikan begitu bangun tidur kita langsung mengingat Allah. Dan semoga ini menjadi prinsip kita semua ya. Di SS, dipahami, diamalkan. Jadi setiap hari kita jadikan prinsip, kita tekankan kepada diri kita, yaitu jangan baca apapun sebelum kita baca Al-Quran. Jangan baca notifikasi HP, jangan baca grup wawa, jangan lihat status, jangan baca apapun sebelum kita membaca Al-Quran, dan jangan bermuamalah atau bertransaksi apapun sebelum kita bertransaksi dengan Allah. Ya Allah, semoga kita doa sama-sama sih ya teman-teman ya, karena di dalam majelis yang membicarakan kebaikan dan ilmu, maka di sini sedang lagi ada banyak sekali malaikat teman-teman. Kita doakan ya, ya Allah, semoga semua yang tergabung di live ini, ya Allah, 238 orang ini ya Allah, Engkau mudahkan untuk menjadi pribadi yang tidak membaca apapun sebelum membaca Al-Quran setelah bangun tidur, dan tidak bertransaksi apapun sebelum bertransaksi denganmu ya Allah, atau bersedekah. Ya Allah, tanamkanlah prinsip ini dalam hati kami sehingga kami mudah mengamalkannya dan bisa kami istiqomahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Keren gak teman-teman kalau kita punya prinsip yang kayak gini? Tiap hari kita paksa. Kalau kita nggak maksa baca Al-Quran teman-teman ya, sampai mati kita tidak akan baca Al-Quran. Kita paksa diri kita sebelum
Melakukan apapun dalam satu hari, yang kita baca adalah Al-Quran. Sebelum kita baca notifikasi, sebelum kita scroll HP, dan kita tidak belanja apapun, tidak transaksi apapun sebelum kita bertransaksi dengan Allah, yaitu sedekah. Nah, itu ya teman-teman untuk hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Yang tanya, Mbak Evi ada rekamannya nggak? Insya Allah ada teman-teman, insya Allah ya, insya Allah ini aku rekam. Seperti biasanya teman-teman bisa lihat rekamannya di YouTube-nya Semua Bisa Umroh Official ya. Baik, tentang penjabaran hari ini, kiat bangun tidur selama umroh supaya ibadah kita enggak keteteran. Nah sekarang kita buka nih sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Tadi ada yang ketinggalan teman-teman ya. Tadi ada yang ketinggalan. Ya. Bentar. Tadi ada yang ketinggalan nih. Nih, setelah selesai semua kan kita bersiap berangkat menuju ke masjid. Nah, kita pelajari rute dulu, jalan dari hotel ke masjid dan juga sebaliknya, sehingga kita nggak perlu menggantungkan ke orang lain ya. Jadi misalkan qadarullah dapat teman-teman sekamar yang pada sukanya sholat di kamar atau nggak mau diajakin keluar gitu ya misalkan, tapi sholat di kamar pun itu juga utama. Kita nggak boleh menghakimi ya, yang sholat di kamar tuh malas, kita nggak boleh seperti itu ya. Intinya kita tidak menggantungkan orang lain, kita harus mempelajari rute. Tapi kalau teman-teman wanita jangan berangkat ke masjid sendirian ya, usahakan bersama mahram atau bersama rombongan. Untuk itu biar kita nggak pergi ke masjid sendirian, untuk itu penting sekali kita memilih rekan safar yang soleh ya. Dan kita penting sekali untuk memilih travel umroh yang prioritas kegiatannya adalah ibadah. Nah ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita nggak milih, semangatnya kita nggak setara, nanti rajinnya kita ini teman-teman akan dinilai lebay oleh mereka ya. Jadi ini penting banget. Kita harus memilih teman safar yang soleh, dan kita harus memilih travel umroh yang prioritas kegiatannya adalah ibadah. Ini penting banget. Supaya apa? Supaya kita punya semangat yang setara, sehingga rajinnya kita dalam beribadah tidak dinilai lebay ya. Jadi kita perlu memang mengumpulkan diri kita kalau untuk umroh ya dengan orang-orang yang sevisi misi ya. Jangan sampai teman-teman rajin ke masjid, semangat, malah ada yang bilang, aduh kok lebay banget ya, kok sok alim banget, sok rajin, sok ini, supaya nggak ada kata-kata yang seperti itu ya. Baik teman-teman, jadi kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman. Insya Allah kita masih ada waktu sekitar 30 menitan. Insya Allah ya, kalau nggak baterainya habis nih aku. Silakan teman-teman boleh tulis pertanyaannya di kolom komen. Insya Allah kalau aku tahu jawabannya akan aku jawab. Kalau aku nggak tahu, tanya dulu ke Ustadz ya teman-teman. Oke, sambil ngecas nih. Umroh Ramadannya berapa hari? Nah ini teman-teman malah tanya umroh Ramadan. Umroh Ramadannya harga tiketnya sudah naik ya teman-teman. Harga tiketnya udah naik per hari ini sekitar 12,9 juta. Tiketnya ditambah LA-nya 14,7. Berarti sekitar 27 sekian gitu harga umroh Ramadannya. Durasinya 9 hari. Halo Kak Pesona Aprilia, salam dari Kudus, salam juga teman-teman. Teman-teman yang mau tahu informasi umrohnya SBU ya, teman-teman bisa save ini ya. Bisa save nih. Aku lagi tidak bersemangat untuk promo nih teman-teman, semangat mengedukasi. Jadi teman-teman yang tanya-tanya tentang program umroh bareng SBU, yang tersisa umroh Ramadan, durasinya 9 hari, teman-teman dimarahin TikTok nanti ini ya. Teman-teman kesini ya. Aneh banget sih Mbak Evi ini, orang biasanya live-nya travel umroh itu ya pajang brosur Mbak Evi, ya jualan. Ya nggak apa-apa teman-teman, biar mereka aja yang jualan, aku yang mendampingi teman-teman untuk mempersiapkan umroh ya. Ini lagi nggak mood teman-teman promo-promo ya, jadi teman-teman bisa langsung aja tanya ke nomor ini.
Mbak Evi, tips umroh Ramadan agar ibadah maksimal. Kan ada buka, ada sahur. Oke, tips Ramadan ya. Tips Ramadan. Ini nggak bisa dijelaskan sehari ya, tapi ini garis besarnya aja. Tips Ramadan adalah yang nomor 1. Kencangkan ikat pinggang. Teman-teman pernah dengar nggak kata-kata Rasul, kencangkan ikat pinggang kalau sudah Ramadan datang? Berarti memang harus tahu keutamaan Ramadan itu seperti apa. Supaya kita semangat, kita bisa mengencangkan ikat pinggang, teman-teman harus pahami dulu, pelajari fadilahnya Ramadan. Kita itu masih normal kok teman-teman. Kita kayak anak kecil yang harus dikasih tahu dulu, nanti dapat permen loh. Nanti dikasih mobil Palisade loh. Kita harus tahu dulu hadiahnya apa. Nah, sehingga kalau kita tahu hadiahnya, kita bisa mengencangkan ikat pinggang. Dan setelah kita pelajari fadilahnya dan kita punya semangat untuk maksimal ibadahnya di Ramadan, jalan yang harus kita lakukan mulai sekarang adalah pemanasan. Apa maksudnya pemanasan, Mbak Evi? Ya berlatih, teman-teman, berlatih. Atlet olimpiade itu tidak ada yang tiba-tiba datang ke stadium lalu bertanding, gak ada. Mereka semuanya pemanasan dulu. Nah, sebelum pemanasan mereka berlatih dulu. Berlatih apa yang mau kita lakukan nanti saat kita umroh Ramadan, itikaf. Ya berlatih itikaf, kuat gak begadangnya, kuat nggak duduk diam di masjid, kuat nggak zikir, kuat nggak baca Quran. Nah, jadi itu. Selebihnya teman-teman, itu bisa dipelajari. Paling tidak yang paling penting itu adalah bagaimana membuat kita itu mengencangkan ikat pinggang, lalu kita latihan dulu. Biar nggak kaget. Insya Allah kalau kita sudah berlatih, insya Allah nanti pas di sana itu akan Allah mudahkan. Tentang sahur, tentang berbuka, saya rasa itu bukan sesuatu yang susah ya teman-teman ya. Kita bisa merencanakan itu semua. Kalau teman-teman memang rencananya mau full di masjid, berarti diatur. Dipikirkan mulai dari sekarang, nanti di sana mau buka puasa pakai apa. Misalkan mau buka puasa pakai kebab aja Mbak Evi supaya nggak ribet. Berarti teman-teman harus tahu kebabnya itu belinya di mana. Berarti sebelum berangkat ke masjid beli dulu kebabnya, disimpan di tas. Kan kalau kebab tidak terlalu besar kan teman-teman ya, dimasukkan gitu ke tas yang paling dalam, nanti dibuat buka puasa di masjid. Sahurnya bagaimana Mbak Evi? Sahurnya berarti harus teman-teman pikirkan mulai sekarang. Mau sahur energen atau mau sahur buah, mau sahur kurma, berarti harus bawa kurma di dalam tas. Waktu istirahatnya juga harus dipikirkan gitu ya. Assalamualaikum Mbak Evi, bagaimana trik ibadah di Masjidil Haram dan Madinah? Trik ibadah ya teman-teman ya. Trik ibadah. Trik ibadah apa ya teman-teman ya? Trik ibadah. Sebetulnya kalau kita mau ibadah banyak sekali sih triknya. Kalau harian nih ya, harian. Ini berangkat 1,5 jam sebelum azan. Ini untuk hari biasa. Nah, kalau untuk hari Jumat, berangkat jam 8.30 pagi. Ini kalau hari Jumat. Jam 9 wajib sudah ada di masjid. Nih, terus tips dan trik lagi adalah kenali pola buang air kecil kita, BAK, BAB kita. Gimana caranya mengenali? Dicatat. Mulai sekarang dicatat teman-teman ya. Jadi coba mulai sekarang dicatat. Hari ini pagi aku minum 1 gelas. Aku akan pipis di jam berapa? 1 gelasnya jam 8. Aku akan pipis jam 12 siang. Oh berarti titik normalku pipis setelah minum 1 gelas tuh jam 12. Oke. Hari keesokannya dicek lagi. 1 gelas pipisnya jam berapa? Pernah gak teman-teman kayak gitu? Terus dicek lagi.
Kalau ditahan itu bisa nahan sampai jam berapa? Ternyata kuatnya cuma sampai jam 2 siang aja, Mbak. Cuma kuat nahan 2 jam aja. Berarti di sini nanti teman-teman pertimbangkan, berarti gimana ya pola aku minum. Coba deh besok aku minumnya seteguk, kira-kira bisa nahan sampai jam berapa. Karena ini penting banget untuk kita mengenali kapan titik bertahan kita untuk menahan buang air kecil ya. Karena walaupun kita kepingin berlama-lama di masjid, kita juga nggak boleh kita menyepelekan urusan BAK sama BAB ini teman-teman ya. Nanti jadi infeksi saluran kemih. Apa kabar Mbak? Kok kelihatan live-nya nggak jalan di beranda kita? Iya Kak, ini SBU baru aktif lagi ya setelah sekian lama menghilang dari layar TikToknya teman-teman. Doakan istiqomah ya teman-teman. Saya waktu umroh suka ke masjid sendiri karena saya suka lama-lama di masjid. Jadi saya jalan duluan ya. Sebetulnya untuk seorang wanita tidak disarankan ya teman-teman kemana-mana sendirian. Karena fitnah untuk seorang wanita yang kemana-mana sendirian tuh besar banget. Tapi karena sekarang di mana-mana sudah aman, bagi teman-teman yang merasa bisa menjaga kehormatannya, bisa menghindari godaan dan ujian dan maksiat, ya silakan, apalagi untuk berdiam diri di masjid ya. Tapi kalau bisa sebisa mungkin jangan sendirian. Makanya penting banget itu Kak Florista untuk mulai sekarang itu mencari teman yang solehah. Jadi nanti saat umroh bisa diajakin. Jadi di masjid ada temennya, sama-sama ngaji, sama-sama semangatnya. Itulah teman-teman. Pentingnya kita pilih-pilih teman. Kalau aku setuju sih ya, hidup itu kita harus pilih-pilih teman. Karena iman kita itu lemah. Imanku ya teman-teman, imanku lemah. Kalau aku tidak pilih-pilih teman, takutnya aku yang ikut gitu teman-teman. Jadi pilih-pilih teman tuh menurutku penting banget. Mbak Evi, ambil air zam-zam untuk jirigen di Masjidil Haram ada di mana? Kalau yang di Masjidil Haram ya teman-teman, teman-teman biar tahu, karena kalau dijelasin tuh susah ya. Teman-teman biar tahu nanti bisa deh klik ya di konten-konten tuh ada yang pernah bikin konten tapi kadang jaraknya itu kadang jauh. Jadi teman-teman kalau mau aku sarankan kalau memang butuh air zam-zam banyak teman-teman bisa beli di Bin Dawud. Mbak Evi, rencana saya mau umroh, saya, ibu saya, sama suami saya. Apakah bisa sekamar? Bisa kakak, bisa banget. Mbak Evi, kalau umroh 2026 sudah ada belum Mbak? Ada teman-teman umroh Ramadan ya, umroh Ramadan 9 hari. Teman-teman yang mau ikutan bisa langsung ke sini ya, ke sini. Umroh Ramadannya pertengahan atau akhir? Berangkatnya 24 Februari, pulangnya 3 Maret. Karena kalau SBU itu teman-teman bayar, kita langsung belikan tiket pesawat pulang pergi ya, bayar tiketnya. Baru nanti sebelum berangkat itu bayar pelunasannya. Mbak Evi, kalau umroh selain Ramadan berapa teman-teman? Kalau teman-teman mau ikutan umroh di SBU, teman-teman mulai sekarang itu teman-teman urus paspor ya. Karena SBU itu kita umrohnya pakai yang namanya tiket promo. Sehingga kalau pas ada tiket promo, tiba-tiba nih aku akan posting, akan ngasih tahu ke kalian kalau ada tiket promo, teman-teman bisa ikutan daftar ya. Gitu. Kita itu dulu itu kita pernah bikin di November 2023 sama Ramadan 2024 ya. Itu kita pakai tiket promo Saudi yang cuma 4 juta harganya. Waktu itu kita bikin umroh 14 juta. Ya, terus tahun kemarin tuh juga banyak yang dapat umroh 22 juta dari kita gitu. Tapi harga itu cuma urusan kecil lah teman-teman ya. Makin kesini tuh aku makin fokusnya bukan di harga. Harga kalau dapat murah itu alhamdulillah. Tapi fokusnya itu ilmu teman-teman. Kita harus punya ilmu dulu sebelum kita berangkat ke tanah suci ya. Posisi di mana Mbak Evi? Aku posisi di Batu Malang teman-teman. Mbak Evi boleh minta trik nggak untuk pakaian yang harus dibawa pada saat hajian? Oke, kita bahas masalah pakaian nih. Pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara kita memilih pakaian? Cara memilih pakaian. Oke, yang pertama, jangan sebagai pakaian kesombongan. Ini yang sering aku tekankan ya sama teman-teman.
karena ini hukumannya sangat berat sekali teman-teman. Tidak akan mencium bau surga orang yang dalam hatinya ada satu titik saja kesombongan. Nyium bau surga aja nggak bisa teman-teman, apalagi masuk. Jadi teman-teman yang kira-kira nih punya pakaian yang dengan menggunakan pakaian itu kita jadi sombong, lebih baik ditinggal di Indonesia ya. Kadang kan ada teman-teman ya pakaian yang memang didesain supaya orang lain tahu bahwa harganya mahal ya. Sekarang itu brand-brand gamis itu sudah pada bikin logo, di mana logonya itu kalau nampak dan terbaca sama orang lain itu orang lain bisa tahu gitu. Teman-teman tahu nggak apa maksud dari ihram? Ihramnya kenapa cuma 2 helai pakaian putih? Supaya kita sama di hadapan Allah. Kalau Allah sudah memfitrahkan kita untuk sama, terlihat sama di depan Allah, jangan kita ingin menonjol teman-teman. Ya udah, bagaimana kita memilih pakaian itu sehingga kita terlihat sama dengan orang-orang yang ada di sana ya. Jadi kita jangan menonjol. Jangan menonjol. Semuanya di sana cenderung pakai baju gelap ya. Pilih yang polos dan warnanya gelap. Terus yang keempat, jangan banyak aksesoris. Sekarang aku mau tanya deh dulu ke ibu-ibu yang ada di sini. Fungsi ya. Sekarang kita ini dahulukan fungsi. Pakaian itu bukan cuma baju ya teman-teman ya. Jam tangan, tas, aksesoris, topi, sepatu itu semua pakaian. Jadi kalau teman-teman Mbak Evi pakai tas yang seperti apa untuk umroh? Teman-teman balik lagi ke poin nomor 5. Dahulukan fungsi. Jadi fungsinya dulu yang kita lihat. Nah sekarang aku mau tanya ke teman-teman semua. Yang sekarang ada nggak sekarang yang pakai perhiasan? Ada nggak? Coba komen saya gitu. Ada nggak yang pakai perhiasan? Kalau Mbak Evi mah nggak punya perhiasan teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya tidak punya perhiasan. Tidak pakai karena memang tidak punya ya. Ada nggak yang di sini pakai perhiasan? Oke. Sekarang tolong ketikan di sini ya. Fungsinya apa? Gak boleh marah loh ya. Ini cuma bertanya dengan nada lembut. Teman-teman, fungsinya apa ya perhiasannya gitu? Fungsinya lucu. Lucu banget Kak Mala. Bun katanya pakaian ihram gak bisa dikasih parfum dari Indonesia. Iya gak boleh. Oh fungsinya pamer gitu. Fungsinya untuk keindahan, fungsinya untuk mempercantik. Sebenarnya nabung. Kalau fungsinya nabung berarti ya. Jadi kayak tabungan berjalan gitu ya. Fungsinya buat dilihat orang, Mbak. Cincin kawin, amanah dari suami, menghiasi supaya tambah cantik. Oke. Berarti boleh nggak? Boleh nggak? Saat umroh kita ingin dilihat cantik. Boleh nggak kita mempunyai perasaan ini? Aku ingin dilihat cantik. Aku ingin dilihat lucu. Aku ingin dilihat kaya. Aku ingin dilihat mampu. Boleh nggak? Ini bukan aku yang jawab loh teman-teman ya. Itu yang jawab ibu-ibu di kolom komen ya. Bukan aku loh ya yang jawab ya. Oke. Ingin dilihat cantik sama siapa teman-teman? Ini pertanyaannya sama siapa? Ingin dilihat cantik sama siapa? Sama manusia? Atau sama Allah? Kalau kita pakai perhiasan, kan tujuannya tadi supaya cantik. Nah ini kepingin dilihat cantiknya sama siapa? Sama manusia atau sama Allah perhiasan? Sama yang suka julid. Kalau ada orang julid, makin dibuat julid gitu ya.
sama Allah sama suami Mbak, beneran. Nah, kalau tujuan kita ingin dilihat cantik ini tadi, kita berhias untuk manusia, berarti harus kita pertanyakan lagi, labaik Allahumma labaik. Kita datang ke Baitullah untuk menjawab panggilannya Allah, atau kita datang ke Baitullah untuk dilihat sama manusia. Nah, ini yang dalam teman-teman. Ini dalam banget maknanya. Harus kita rogoh dulu hati kita. Kita hadir ke sana untuk menjawab panggilan Allah, atau kita hadir di sana untuk memenuhi penilaian dari manusia. Kalau jawabannya ingin memenuhi penilaian dari manusia, teman-teman jangan tanyakan tipsnya kepada aku. Karena mau dihadirkan 100 orang yang memberikan tips kepada teman-teman bagaimana cara supaya kita terlihat baik di depan manusia, tetap gak akan ada habisnya, ya. Tetap gak akan ada habisnya teman-teman. Kita nurutin manusia. Mbak Evi, aku ingin supaya terlihat bagus cincin. Terlihat bagus mungkin untuk sebagian orang. Untuk orang-orang yang cincinnya itu udah menghitungnya bukan dengan gram, maka kita gak akan ada artinya teman-teman. Ya, teman-teman tahu nggak kalau cincin-cincin yang kayak Cartier kayak gitu-gitu itu nilainya itu bukan gram. Kadang mungkin cuma berapa, 5 gram tapi harganya bisa miliaran, bisa ratusan juta. Maka akan ada lagi orang yang di atas kita, akan ada lagi orang yang di atas kita. Nah, boro-boro kita nanti dianggap mampu sama orang, mungkin sebagian akan ada yang bilang kita norak. Gak ada habisnya kalau kita berdandan, kita berpakaian, karena kita ingin terlihat oleh manusia, ya. Jadi kesimpulannya ibu-ibu, nanti waktu umroh perhiasannya dibawa apa enggak? Dibawa atau enggak perhiasannya? Kalau lama-lama nanti pas umroh atau besok, teman-teman, mungkin agak susah ya menjelaskan ini, tapi teman-teman percayalah teman-teman, perhiasan yang kita gunakan terlihat indah di mata orang yang memandangnya indah. Tapi perhiasan yang teman-teman gunakan itu terlihat menyakitkan untuk orang-orang yang hidupnya sedang diuji. Nah, ya, hati-hati ya teman-teman ya. Emas itu indah teman-teman. Dilihat oleh orang-orang yang melihat emas sebagai suatu keindahan. Tapi emas yang ada di tangan teman-teman, emas yang ada di cincin teman-teman, itu terlihat sangat menyakitkan teman-teman. Sangat menyakitkan saat dilihat oleh teman kita, saudara kita, tetangga kita yang hidupnya sedang diuji. Sakit banget teman-teman, sakit banget. Mungkin teman-teman yang belum pernah merasa ada di posisi hidupnya sedang diuji tidak akan pernah bisa merasakan ini. Benar, bisa juga menimbulkan ain. Ya, ain itu bahaya sekali teman-teman, hati-hati. Jadi kalau punya emas, kalau punya perhiasan, kalau punya deposito, disimpan. Diem, bersyukur ke Allah, diem. Kalau buat konten umroh, buat motivasi gimana Mbak? Teman-teman coba cek foto Masjidil Haram di tahun 1950 saat belum ada orang yang bikin konten tentang motivasi, Masjidil Haram ramai atau enggak. Itu yang akan jadi jawaban untuk kita ya, apakah konten motivasi itu perlu atau enggak. Ya, jadi menyakitkan banget teman-teman perhiasan itu kalau kita kenakan di mata orang-orang yang hidupnya sedang diuji. Di mata seorang ibu yang kita ketemui di Indomaret mungkin ya. Di situ ibu itu sedang menghidung uangnya untuk beli Pampers. Anaknya lagi di rumah sakit, divonis bocor jantungnya. Tingkat hidupnya tinggal 10% lagi. Butuh Pampers, Pampersnya sudah habis. Ke Indomaret lah ibu itu tadi sambil menghitung sisa-sisa uang yang ada di dompetnya. Kita ada di sebelahnya bersenda gurau dengan anak kita menggunakan gelang yang bertumpuk-tumpuk, menyakitkan teman-teman. Itu teman-teman yang
yang harus kita jaga bagaimana supaya kita tidak terlalu terlihat menyakitkan oleh orang-orang yang hidupnya sedang diuji. Nah, tapi itu cuma saran ya teman-teman ya, cuma saran. Mau dipraktekkan nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau sekarang sambil live ini sambil ngelepasin cincin-cincin gelang dan kalungnya, alhamdulillah. Bagi yang mau tetap pakai nggak apa-apa, karena teman-teman belum pernah berada di posisi sedang diuji ini dan merasa menyakitkan sekali. Menyakitkan sekali melihat orang-orang yang hidupnya bergelimang harta. Makanya kalau punya harta, diem ya, diem. Mbak Evi kan ini bentuk bersyukur. Bersyukur caranya bukan seperti itu, teman-teman ya. Makanya teman-teman bisa lihat artis yang menggunakan cara flexing sebagai metode personal branding. Sekarang seperti apa kehidupannya? Teman-teman bisa lihat artis-artis yang dulu pakai cara flexing untuk menaikkan personal brandingnya. Flexing itu menunjukkan kesuksesan, kekayaan ya. Banyak yang waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa berbohong. Waktu itu adalah hal paling jujur di dunia, itu adalah waktu. Teman-teman boleh sekarang menolak omonganku yang mengatakan bahwa ain itu nyata. Ya, tapi waktu tidak akan pernah berbohong bahwa ain itu nyata. Silakan teman-teman lihat. Kalau kita flashback TikTok di tahun 2023, 2022, di situ banyak sekali TikToker yang menggunakan metode flexing untuk menaikkan engagementnya. Tapi kita lihat bagaimana keadaan mereka sekarang. Apakah teman-teman masih bermimpi untuk menjadi beliau? Enggak, kalau aku teman-teman. Hidupnya tidak pernah tenang, banyak yang sekarang sudah terjerat kasus, bahkan banyak juga yang sakit, banyak yang kemudian cerai. Padahal dulu rumah tangganya menjadi impian untuk kita semua. Makanya hati-hati teman-teman iri dengan rumah tangga orang lain. Ya, kecuali orang-orang soleh yang terlihat di depan mata kita. Hati-hati. Bayangkan teman-teman kalau kita iri sama orang yang dulunya ya Allah mesra banget di TikTok, bisnisnya lancar. Ya Allah jadikanlah aku seperti mereka. Terus sekarang kita lihat bahwa ternyata rumah tangganya hancur. Padahal hartanya banyak sekali. Apakah orang yang rumah tangganya hancur itu bahagia? Teman-teman tidak. Karena apa itu jannah? Jannah itu di dunia adalah di dalam rumah. Jadi kalau kita belum berhasil mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah, kita belum mendapatkan baiti jannati, rumahku surgaku. Makanya hati-hati ya, hati-hati menampakkan pakaian, menampakkan apapun itu, hati-hati ain. Makanya kalau teman-teman tahu ya, bajuku itu paling sekitar cuma 8 buah aja teman-teman. Itu semuanya gamis hitam sekarang. Ini tidak untuk ditiru ya teman-teman ya. Tapi dengan mempraktekkan ini hidupku jadi simple banget. Tiap mau keluar aku gak perlu mikir harus pakai apa. Dan aku punya satu gamis coklat. Ya itu pun karena aku mau check out warna hitam gak ada. Akhirnya aku beli yang warna coklat. Ini enak banget. Enak banget kalau mau umroh tinggal aku bawa, gak usah mikir. Kalau mau sholat gak usah pakai mukena. Dan itu sangat memudahkan hidupku. Dan aku baru sadar, ya Allah ternyata kalau kita nurut sama aturannya Islam, hidup itu jadi gampang ya. Ternyata aturan Islam itu bukan memberatkan, tapi malah memudahkan untuk kita. Gitu ya teman-teman. Jadi poinnya kalau kita mau umroh, taruh baju kita tadi di gantungan, di hanger ya, di hanger, ditaruh baju kita tadi, nih di hanger, lalu dipandang, di hanger lalu dipandang. Kalau aku pakai baju ini, aku jadi sombong gak ya? Kalau jawabannya sombong, jangan dipakai ya. Kalau jawabannya sombong, eman-eman umrohnya nanti gara-gara satu kesombongan ini kita nggak masuk surga ya. Terus ditanyakan lagi, baju ini aku pakai baju ini untuk terlihat dinilai sama manusia atau dinilai sama Allah ya. Kalau ternyata jawaban kita dinilai oleh manusia, maka tinggalkan.
jangan dipakai. Kalau kita pakai baju untuk dinilai sama Allah, ada konsekuensinya. Kalau kita mau baju kita dinilai sama Allah, ada konsekuensinya. Ketat nggak? Kalau ketat kan nggak boleh sama Allah. Terus menonjol nggak? Kalau menonjol kan nggak boleh sama Allah. Seperti apa Mbak Evi baju yang baik digunakan untuk umroh? Kalau mau jawaban ringkasnya adalah baju yang siap sholat. Udah, ini paling gampang teman-teman jelasinnya. Baju apa sih Mbak Evi sehari-hari? Boleh nggak Mbak Evi pakai kulot? Boleh nggak Mbak Evi pakai? Boleh, selagi bajunya itu bisa siap untuk sholat teman-teman. Boleh nggak Mbak Evi pakai jilbab Paris? Boleh nggak Mbak Evi pakai pasmina? Semuanya boleh asalkan memenuhi syarat untuk sholat. Jadi intinya teman-teman nggak harus pakai mukena bisa. Berarti apa? Berarti harus pakai kaos kaki dong Mbak Evi? Iya. Karena kaki adalah aurat. Nah jadi intinya dalam memilih baju, bajunya harus siap untuk sholat. Nggak masalah teman-teman mau pakai bahan crinkle lah, mau pakai bahan anti UV lah. Kita nggak boleh menilai seseorang dari bahan pakaian yang dipakai. Kita nggak tahu bagaimana perjuangannya dia membeli bahan crinkle. Terus kita kata-katain crinkle bikin bau badan dan lain-lain. Ya orangnya memang mampunya beli yang ini teman-teman gitu. Kalau kita memanfaatkan yang sudah ada gimana Kak? Misal gamis longgar tapi ada sedikit monte-montenya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman memanfaatkan yang sudah kayak gini-gini tuh. Gamisku ya ada kayak bordir-bordir. Kayak gini tuh ada teman-teman. Itu. Jadi yang penting tidak menonjol dan tidak membuat kita merasa dengan memakai monte-monte itu kita jadi sombong. Gitu. Gitu ya teman-teman live kita hari ini. Masya Allah semoga menjadi manfaat. Karena di Jawa Timur, Batu Malang ini sudah mau maghrib ya teman-teman. Jadi aku izin pamit undur diri. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang merasa live-nya SBU manfaat. Boleh dong di follow ya, di follow. Besok live-nya jam berapa Mbak Evi? Aku ini lagi menjadwalkan, teman-teman lagi menjadwalkan. Semoga istiqomah ya. Live-nya itu mulai ba'da asar sampai menjelang maghrib gitu. Ya, jadi aku mau mulai tertib nih karena kemarin di kajian SBU bersama Ustadz Bildan, kalau kita mau istiqomah itu kita harus punya waktu yang tepat gitu, waktu yang pasti, maunya jam berapa gitu dan harus kita jadwalkan. Semoga jadi istiqomah ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semoga besok ba'da asar kita bisa bertemu lagi ya dengan membahas tips-tips yang baru seputar haji dan umroh. Kalau disimpan di TikTok durasinya terlalu lama ya teman-teman kayaknya. Jadi insya Allah ini akan aku download lalu akan aku upload di YouTube ya teman-teman. Follow yang mau lihat rekaman-rekaman live-nya SBU di YouTube-nya Semua Bisa Umroh Official. Terima kasih teman-teman semua. Aku pamit undur diri dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku pamit ya teman-teman. Assalamualaikum.